Salam Ibu dan Bapak Guru yang berbahagia. Coba tebak, menurut Ibu dan Bapak Guru, judul apa yang cocok untuk ilustrasi berikut ini? Boleh berdasarkan hal pertama yang terpikirkan ya. Apa judul yang sudah Ibu dan Bapak tulis? Inilah gambar secara keseluruhannya. Apakah judul yang Ibu dan Bapak buat sebelumnya sesuai dengan gambar? Jika tidak, maka itu bisa menjadi salah satu bentuk prasangka atau bias. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 5 jenis bias atau prasangka untuk menjadikan satuan pendidikan semakin aman dan nyaman untuk semua. 1. Confirmation bias atau bias konfirmasi. Ketika ada dua peserta didik kita yang berseteru, kita cenderung untuk lebih percaya dengan peserta didik yang berprestasi dibandingkan dengan yang dicap bermasalah. Ternyata, hal itu termasuk confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari bukti-bukti yang sesuai dengan pendapat pribadinya tanpa mencari bukti-bukti yang berlawanan. Intinya, bias ini membuat kita mencari informasi berdasarkan apa yang kita yakini dan cenderung menolak informasi yang bertentangan. 2. In-group bias atau bias dalam kelompok. Bila di sekolah ada dua organisasi yang saling bermusuhan, anggota baru dipandang ikut mewarisi kebencian dan permusuhan dari seniornya. Itulah in-group bias. In-group bias adalah kecenderungan seseorang untuk menganggap kelompoknya yang terbaik atau benar atau mutlak, sehingga tercipta persepsi bahwa kelompok lain salah. Bias-bias kelompok ini bisa berwujud apapun, dari mulai kelompok agama hingga kelompok terkecil seperti antar sekolah. In-group bias perlu dihilangkan untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi antar kelompok. 3. Neglecting probability bias atau bias mengabaikan kemungkinan. Apakah ada di antara ibu dan bapak guru yang takut naik pesawat? Padahal, secara statistik, peluang terjadi kecelakaan saat mengendarai motor atau mobil secara signifikan lebih besar daripada pesawat. Namun, kita tetap lebih takut naik pesawat karena terbang dan berada di ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut adalah sesuatu yang tidak wajar. Nah, itulah yang dinamakan neglecting probability bias, yaitu ketidakmampuan dalam memahami dengan tepat akan bahaya dan risiko-risiko yang ada. 4. Status quo bias. Sebagai pendidik, pasti kita memiliki satu cara tertentu dalam mengelola kelas yang kita anggap selalu berhasil. Lalu saat ada pendidik lain memberitahu cara baru yang kreatif, terkadang kita tidak mau mencobanya. Ternyata, pikiran tersebut termasuk ke dalam status quo bias, yaitu anggapan bahwa menjalankan sesuatu seperti saat ini lebih menguntungkan ketimbang mencoba perubahan-perubahan. 5. Negativity bias atau bias negatif. Pastinya, ibu dan bapak guru pernah mengalami suatu hal yang membuat kita merasa bahagia. Misalnya, suatu hari murid satu kelas kita mendapatkan nilai yang memuaskan, atau mendapatkan kesempatan untuk makan enak. Tetapi, ketika perjalanan pulang dari sekolah malah kehujanan. Lalu, sampai rumah kita mengeluh karena badan basah. Nah, itulah negativity bias, yaitu kecenderungan untuk lebih terfokus pada informasi atau pengalaman yang negatif ketimbang yang positif. Ketika mengalami pengalaman yang baik dan buruk dalam satu hari sekaligus, kita akan cenderung mengingat atau menceritakan musibah yang kita alami. Nah, itulah 5 bias atau prasangka yang dapat terjadi. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap dan meresponnya? Jika ada informasi, kita harus tenang dan jangan terburu-buru menyimpulkan. Sadari faktor-faktor yang bisa membuat pandangan kita salah. Sadari kalau kita juga bisa melakukan kesalahan. Dengan begitu, kita akan senantiasa berpikir kritis dan mampu memahami tanpa menghakimi. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk menemukan fakta sesungguhnya. Nah, sekarang coba ingat-ingat. Apakah saat mengajar, ibu dan bapak pernah melakukan salah satu bias yang tadi disebutkan? Kira-kira, gimana ya
Agar hal tersebut tidak terulang kembali, tuliskan pengalamannya ya.